warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Haya, NIM 1908 10562, dari kelompok 20 Psikologi Pendidikan kelas 13 F1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi dari tema kelompok kami, yaitu pengaruh smartphone terhadap pelajar remaja. Oke, teman-teman sekalian, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari remaja. Pada umumnya, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini terjadi pada usia 12 hingga 21 tahun menurut Dewi 2012. Kemudian menurut Piaget, secara psikologis masa remaja merupakan masa individu tidak lagi merasa berada di bawah tingkat yang orang-orang lebih tua, melainkan masa remaja ini merupakan masa individu yang memiliki interaksi dengan masyarakat dewasa dan berada dalam tingkatan yang sama menurut Hanifah 2013. Kemudian pada penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kaum muda merupakan golongan yang paling sering melakukan komunikasi dengan berbagai pihak seperti teman, guru, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Dengan memiliki smartphone atau handphone ini, maka kebutuhan remaja tersebut semakin tersalurkan, menyambung dengan sangat baik. Ini menurut Lenhart 2012. Kemudian, salah satu ciri kehidupan masyarakat modern itu adalah ditandai dengan kemajuan dengan penguasaan teknologi informasi. Tentu saja, karena komunikasi tersebut dengan penggunaan smartphone, handphone yang biasa digunakan remaja atau individu tadi. Kemudian media sosial juga saling bergantungan, saling berkaitan pada saat ini. Kemudian suatu hal yang sangat penting itu tadi bagi sebagian orang, apalagi remaja ya, peran smartphone menjadi alat komunikasi yang sangat penting ya, yaitu biasanya untuk menjangkau aktivitas sekolah, mencari informasi yang berkaitan dengan sekolah juga, kemudian maupun juga kehidupan sehari-hari juga bisa. Jadi dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan atau transisi dari masa anak-anak yang tadi ya, penjelasan yang pertama, yaitu menuju dewasa dengan perubahan fisik, tentunya perubahan sosial dan psikologis. Hal ini, remaja mulai berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Usia remaja adalah usia di mana intensitas dan penggunaan smartphone memberikan dampak, ada dampak positif, ada dampak negatif. Jadi tergantung penggunaan atau penyesuaian penggunaan smartphone pada setiap individu. Penggunaan smartphone yang terlalu sering akan membuat pengaruh negatif bagi setiap individu, apalagi remaja. Misalnya akan membuat remaja pada sebagiannya menjadi terpengaruh. Misalnya lupa untuk membagi waktu antara kehidupan yang lebih penting. Dengan menggunakan smartphone ini, mereka akan lupa akan waktunya, lebih banyak menggunakan smartphone daripada kehidupan yang sebenarnya. Untuk biasanya sih penggunaan smartphone yang dilakukan oleh individu, apalagi tingkat remaja itu, mereka lebih senang menggunakan sosial media, menghabiskan waktunya di sosial media untuk bersenang-senang, menonton YouTube, buka Instagram, Facebook, TikTok. Mereka di sana mereka itu mencari kesenangan tersendiri di setiap individu masing-masing. Maka dari itu, mereka
yang menggunakan smartphone, kemudian menggunakan sosial media yang saya sebutkan tadi, itu mereka akan fokus, kemudian ya lupa akan kegiatan-kegiatan yang seharusnya mereka kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk pengaruh negatif tadi, yaitu lupa akan waktu belajar, membantu orang tua, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Nanti akan dijelaskan atau dilanjutkan dengan teman-teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ibtisaniara Permata dengan NIM 1908100631 dari kelompok 20 Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan pengaruh smartphone terhadap pelajar di usia remaja, yaitu dampak penggunaan smartphone. Dampak negatifnya adalah mengganggu perkembangan anak, menurunkan prestasi belajar, efek radiasi, rawan terhadap tindak kejahatan, berpotensi mempengaruhi perilaku dan pemborosan. Sedangkan dampak positifnya adalah komunikasi lebih mudah, pencarian informasi lebih mudah, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan sarana hiburan yang lebih banyak. Selanjutnya, pengaruh smartphone terhadap kesehatan. Telah banyak penelitian yang mengemukakan bahwa smartphone memiliki radiasi. Apabila berlangsung lama atau terus-menerus, dapat mengganggu sistem kesehatan. Selain radiasi, smartphone merupakan sarang penyakit. Apabila penggunanya kurang memperhatikan kebersihan, yaitu debu akan menetap pada smartphone yang lembab karena keringat. Dan juga saat menelpon, maka kuman dan virus akan masuk ke dalam tubuh tanpa disadari. Kemudian, pengaruh smartphone terhadap perilaku remaja. Remaja yang memiliki smartphone akan lebih senang menyendiri di kamar daripada bermain di luar, yang menimbulkan sifat individualitis jika remaja sudah tergantung dengan smartphone. Dan yang terakhir, yang berawal dari perilaku remaja dapat menimbulkan pengaruh smartphone terhadap belajar. Karena pelajar susah fokus untuk belajar karena isi smartphone banyak fitur hiburan. Jika pelajar sedang istirahat, lalu hiburannya adalah smartphone, bisa membuat tidak belajar kembali. Kemudian remaja yang membawa smartphone ke sekolah memungkinkan mengalami kesulitan untuk fokus dalam menangkap pelajaran yang dijelaskan oleh guru, karena pelajar akan lebih melihat isi smartphone daripada mendengarkan guru. Contoh kasus dari dampak positif. Yang pertama, komunikasi lebih mudah. Di masa pandemi sekarang ini yang menyulitkan kita untuk berkumpul langsung dengan orang terdekat pada hari raya, tetapi dengan adanya smartphone, kita dapat dengan mudah saling menyapa walaupun terpisah jarak yang jauh. Yang kedua, sarana hiburan lebih banyak. Dalam smartphone, terdapat banyak aplikasi yang dapat kita download, misalnya game, dan juga kita bisa menonton film melalui smartphone. Contoh kasus dari dampak negatif. Yang pertama, menurunkan prestasi belajar. Semakin asyik bermain smartphone dapat membuat prestasi menurun karena membuat pengguna terus menunda waktu untuk mengerjakan tugas dan pada akhirnya tidak dikerjakan sama sekali. Dan juga banyak waktu untuk belajar digantikan dengan bermain smartphone. Yang kedua, pemborosan. Untuk dapat mengakses media sosial, game online, mendownload aplikasi, dan streaming dibutuhkan kuota. Dan jika pengguna tidak dapat mengatur waktu untuk bermain smartphone, kuota menjadi cepat habis dan pengguna akan terus mengisi kuota agar dapat terus menggunakan smartphone-nya. Penanganan atau solusi dalam mengatasi penggunaan smartphone terhadap pelajar di usia remaja. Yang pertama, memperbanyak teman dan orang dekat. Dengan memperbanyak teman, kita akan
menghabiskan banyak waktu bersama teman-teman dengan melakukan diskusi bersama, mengerjakan tugas bersama, traveling, bersepeda, dan kegiatan lainnya. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan. Cara ini harus dilakukan secara konsisten. Kapan waktunya memegang smartphone dan kapan waktunya untuk belajar dan mengerjakan hal lainnya. Yang ketiga, membiasakan diri untuk membaca buku daripada menggunakan smartphone. Kebiasaan membaca buku ini sudah jarang dilakukan oleh banyak orang, sehingga untuk mengatasinya, kita harus luangkan waktu untuk membaca buku, bukan membaca melalui smartphone. Yang terakhir, mematikan smartphone 1 jam sebelum tidur. Kebiasaan bermain smartphone ini dapat berdampak buruk yang membuat kita sulit tidur. Jika kita ingin memperbaiki pola tidur kita menjadi lebih baik, maka sebaiknya kita mematikan smartphone 30 menit atau 1 jam sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatalarik Ramadan dengan NIM 1908105080. Saya di sini sebagai anggota kelompok 20 atau kuliah psikologi pendidikan. Saya di sini akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, materi kali ini yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu pengaruh smartphone terhadap pelajar di usia remaja. Pada zaman sekarang, smartphone untuk usia remaja sangatlah wajar, tetapi memberikan banyak pengaruh terhadap usia remaja pada zaman sekarang, di mana usia remaja dapat dipengaruhi oleh smartphone terhadap fisiknya, mentalnya, lalu mungkin untuk lingkungan sekitarnya. Kemudian adapun dampak positifnya juga bisa mendekatkan yang jauh, misalkan seperti itu, ataupun untuk mencari materi-materi pelajaran yang ia inginkan dengan mudah. Lalu adapun cara-cara untuk mencegah agar tidak terkena dampak-dampak negatifnya, seperti pembatasan penggunaan smartphone-nya atau pengawasan orang tua, seperti itu. Jadi dari kesimpulan itu, anak zaman sekarang sebenarnya sangat butuh untuk smartphone, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Apapun menggunakan smartphone, mulai dari materi, cara mengerjakan soal, cara belajar mungkin dengan Zoom atau Google Meet. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk selalu menggunakan smartphone, apalagi jadi alasan untuk tetap memegang untuk bermain game. Mungkin itu saja dari saya. Semoga materi dari kelompok kami mencerahkan teman-teman atau yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.